Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu isu yang tidak akan pernah habis dimakan usia, yaitu cinta tertolak karena adat. Mungkin dulu istilahnya adalah Siti Nurbaya. Jadi perkawinan yang dipaksakan oleh atau yang dijodohkan oleh orang tua. Tapi pada saat ini mungkin hal itu masih terjadi, tapi sedikit saja. Tetapi pada saat ini yang cukup banyak sering dipertanyakan kepada saya adalah bagaimana ketika seorang pemuda atau pemudi itu memiliki pacar yang beda suku. Dan biasanya bagi orang tua yang masih memegang adat istiadat yang cukup kuat, mereka menolaknya. Nah, kita akan melihat, akan meninjau isu ini dari sudut pandang Alkitab. Selamat menyaksikan. Kenapa pertanyaan ini masih relevan di tahun yang canggih ini? Kesannya pertanyaan ini memang sepertinya kuno, begitu ya. Namun faktanya masih banyak kaula muda menjadi galau karena orang tuanya meminta mereka mencari pasangan yang satu suku atau satu budaya. Jika tidak menurut, maka mereka akan dianggap sebagai melawan orang tua, tidak tahu terima kasih, anak tidak berbakti, dan lain sebagainya. Apalagi jika dibacakan hukum Taurat yang kelima. Wah, maka kaula muda semakin galau bagaimana mereka memahami isu ini. Oleh karena itu, memang isu ini ditujukan kepada kaula muda, namun juga kepada orang tua yang masih memegang tradisi sangat kuat. Tujuan saya adalah supaya kita memiliki perspektif yang lain sesuai dengan Alkitab, sehingga kita bisa melihat setiap persoalan yang kita hadapi dengan baik. Jika kita melihat perspektif Perjanjian Lama, bangsa Israel itu adalah sebagai bangsa pilihan Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kita bisa melihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ikatan Allah dengan Abraham ini menjadi pegangan bagi bangsa Israel yang terus-menerus mereka pegang, yang mungkin sampai pada saat ini. Oleh karena itu, bangsa Israel berusaha untuk tetap berada di ikatan perjanjian Abraham ini. Jadi, bagaimana caranya mereka tetap berada di dalam perikatan perjanjian Abraham ini supaya mendapatkan sebagai identitas bangsa pilihan dan terutama supaya mendapatkan keselamatan, yaitu mereka tetap mempertahankan sebagai keturunan Abraham dan melakukan Taurat. Bahkan salah satunya adalah dalam ikatan pernikahan mereka sangat amat sangat memperhatikan dan memberikan peraturan yang cukup ketat sebenarnya. Dalam Ulangan 7 ayat 3 sampai dengan 4, bangsa Israel dilarang untuk memberikan atau mengawinkan anak perempuan kepada bangsa asing. Demikian juga anak laki-laki dilarang mengambil perempuan bangsa asing masuk ke dalam suku Israel. Oleh karena itu mereka menekankan pernikahan sesama sukunya. Jadi tidak boleh ada bangsa asing yang sebenarnya menjadi bagian daripada bangsa Israel sendiri. Mengapa? Karena bagi mereka, jika mereka perkawinan campur, boleh dibilang seperti itu, akan membuat iman mereka menyimpang kepada Allah yang lain, bukan Yahweh. Kita bisa melihat bagaimana percakapan Yosua 32 ayat 11, Ezra 9 ayat pasal 9 ayat 11 sampai dengan 12. Bahkan Salomo juga itu jatuh ke dalam dosa karena masalah pernikahan. Ini diungkapkan oleh Nehemia 13 ayat 25 sampai dengan 26. Artinya bagi mereka pernikahan itu bukan sekedar pernikahan, tetapi bicara juga masalah keimanan. Bahkan ketika Abraham mencarikan jodoh buat Ishak, maka persyaratan utamanya adalah perempuan yang dari daerah asalnya itu yang mau mengikuti Abraham, artinya mau mengikuti Yahweh pada waktu itu konteksnya. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam perspektif perjanjian lama ini, pernikahan itu bukan sekedar satu suku, tapi juga lebih dalam lagi adalah tentang keimanan kepada Tuhan. Kita akan melihat dalam perjanjian baru. Bangsa Israel boleh dikatakan dalam Roma pasal 10 sebagai bangsa yang gagal untuk menjadi umat percontohan. Hal ini pun diyakini oleh seorang bernama Paulus, orang Yahudi Tulen dan juga yang katam dalam Taurat.
Taurat dan sebagai keturunan Abraham yang tadinya menjadi tolak ukur keselamatan, kini sudah digenapi di dalam Kristus. Jadi keselamatan bukan lagi karena berdasarkan keturunan Abraham, tetapi juga terutama adalah karena percaya kepada Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus dan semua orang di dunia beroleh keselamatan jika percaya kepada Kristus. Artinya, di dalam Kristus ada keselamatan setiap orang yang percaya, baik itu berbagai macam ras, suku, bangsa, maka kita semua menjadi satu di dalam Kristus. Artinya, di dalam Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi memiliki perspektif pembatasan suku-suku. Jadi, kalau kita semua percaya kepada Kristus, maka kita sama kedudukannya di mata Tuhan. Tidak ada suku yang lebih hebat, superior, dan lain sebagainya. Bahkan istilah kesukuan segala macam kita tanggalkan. Artinya, kita tanggalkan bukan kita hilangkan, tetapi kita tanggalkan di hadapan Kristus bahwa kita adalah manusia yang berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan. Ini yang menjadi penekanan utama dalam perjanjian baru. Kita akan melihat contohnya dari seorang bernama Timotius. Eunike, ibunya dari Timotius, itu menikah dengan seorang suami yang dari seorang Yunani, gitu ya. Ibu dari Timotius ini dikenal sebagai ibu yang memiliki iman yang sangat baik. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Dan dia juga adalah seorang Yahudi tulen. Kisah Rasul 16 ayat 1. Tetapi suaminya adalah seorang Yunani dan anaknya Timotius tidak disunat waktu kecil. Artinya tradisi Yahudinya sepertinya mulai menghilang, bahkan sampai Paulus yang akan menyunatkan Timotius. Artinya sudah hilang gitu ya. Tetapi dari sini kita lihat bahwa Paulus seorang Yahudi yang tulen tidak mempermasalahkan pernikahan beda budaya tersebut, beda suku. Eunike dengan suaminya. Dia tidak menyoroti hal itu. Artinya bisa saja Paulus mengatakan, "Hei Eunike, kenapa kamu menikah dengan seorang yang bernama seorang Yunani?" Jadi bermasalah begitu ya. Tidak masalah. Namun yang dia soroti atau Paulus yang sorotin itu adalah pertumbuhan iman Timotius akibat dari pertumbuhan iman daripada Eunike sendiri. 2 Timotius 3 hingga 15. Bagaimana Paulus memuji Timotius yang memiliki iman yang dibina dari sejak kecil. Ini adalah hasil kerja kerasnya Louis neneknya dan juga Eunike ibunya. Artinya Paulus menyoroti bahwa tidak masalah menjadi beda budaya, beda suku, tetapi yang paling utama adalah pertumbuhan iman seorang yang bernama Timotius. Sehingga kelak dari hasil pernikahannya itu walaupun beda suku, menghasilkan Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik. Jadi benang merah yang kita dapatkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dari penjelasan saya di atas, intinya adalah pernikahan itu bukanlah masalah di satu suku atau beda suku, melainkan masalah iman, pertumbuhan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana hasil dari pernikahan itu membina anak menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan, dan yang belajar firman Tuhan. Jadi sebenarnya ini menjadi esensinya ketika seseorang akan menikah. Jadi bukan masalah di esensi daripada dia dari suku mana dan lain sebagainya, tidak. Tetapi esensinya adalah imannya itu sendiri. Supaya benar-benar nanti keturunannya terjaga imannya dengan baik. Muncul lagi pertanyaan yang sering diajukan adalah bagaimana dengan bibit, bebet, dan bobot. Kalau masalah suku tidak menjadi masalah. Tetapi orang tua selalu menekankan cari pasangan harus melihat bibit, asal-usul, bebet, kesiapan, dan bobot, pendidikan, kedewasaan, karakter, dan lain sebagainya. Sepertinya ini menjadi pertimbangan yang paling utama ketika orang tua memberikan persyaratan pasangan kepada anaknya. Satu hal yang kita harus ingat bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Jadi kalau kita mencari pasangan yang sempurna tidak akan pernah dapat. Nah, kita akan melihat apakah indikator bibit, bebet, dan bobot ini menjadi sangat penting, yang menjadi esensi. Atau ini sekedar yang secondary-nya, yang keduanya. Lalu apa yang menjadi primary-nya, yang paling utama. Alkitab mengajarkan pasangan yang seimbang. 2 Korintus 16 ayat ke-14. Pasangan yang seimbang. Itu yang menjadi tolak ukur utama ketika seseorang pemuda atau pemudi mencari pasangannya.
Terjemahan RSV itu ada 3 hal yang saya akan soroti, mismatch, partnership, dan juga fellowship. 3 hal ini akan saya soroti sebagai untuk memahami pasangan yang seimbang. Yang pertama, pasangan tidak seimbang, mismatch. Do not be a mismatch, pasangan tidak seimbang. Paulus mengutip kata ini, mismatch itu dari Ulangan 22 ayat yang ke-10. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Apa artinya? Tentunya kita akan mengerti perbedaannya sangat mencolok. Fungsinya pasti berbeda, begitu. Jadi artinya lembu fungsinya apa, keledai itu jelas mengangkut beban, transportasi kemana-mana, fungsinya apa, beda banget. Jadi yang mau kita lihat di sini adalah jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, yang tidak memahami fungsinya. Fungsinya apa? Tujuannya. Jadi mencari pasangan bagi teman-teman pemuda, carilah pasangan yang mengerti tujuan hidupnya. Kalau dia tidak mengerti tujuan hidupnya, maka dia tidak akan mengerti mengapa dia harus menikah, mengapa dia harus pacaran. Untuk mengerti tujuan hidupnya, maka dia harus berkomunikasi dengan Tuhannya. Kembali lagi masalah iman. Yang kedua adalah, pasti salah satu akan kelelahan karena menanggung beban lebih berat. Jadi kadang-kadang ada pasangan yang muda-mudi yang sudah pacaran, yang satu tidak seimbang begitu artinya dalam hal keimanan, maka yang satunya berusaha membimbing gitu ya. Kenapa kamu sama dia? Ya saya akan membimbing dia. Nah ini yang jadi masalah. Karena untuk membimbing diri sendiri aja butuh tenaga, lalu kemudian membantu lagi pacarnya begitu, butuh tenaga lagi. Udah kelelahan sendiri. Apalagi pacarnya nggak ngerti-ngerti gitu ya. Ya nanti aku akan berubah kalau sudah menikah nanti. Itu adalah kalimat yang paling emas. Tidak akan terjadi perubahan dalam pernikahan. Itu hanya janji-janji gombal saja begitu ya. Jadi perhatikan baik-baik, pasangan yang tidak seimbang itu adalah fungsi dan tujuan hidupnya harus jelas di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kata partnership. Itu digambarkan dengan mengkontraskan kebenaran dan kedurhakaan. Artinya adalah cara hidup yang tidak seimbang. Nah ini juga harus menjadi sorotan bagi teman-teman pemuda-pemudi ketika mencari pasangan atau mencari pacarnya, maka lihat cara hidupnya. Cara hidupnya apakah kontras dengan kebenaran. Misalnya dia berdagang biasa dengan cara-cara curang, maka jangan cari pasangan yang demikian. Atau biasa hidupnya itu mabuk-mabukan, main judi dan lain sebagainya. Carilah, jangan cari pasangan yang demikian. Karena Anda sebagai pemuda-pemudi punya kesempatan, punya pilihan untuk tidak memilih. Jadi tidak ada ikatan apapun di situ. Maka perhatikanlah cara hidupnya. Apakah sesuai dengan Kristus atau tidak. Yang ketiga adalah fellowship. Atau digambarkan dengan mengkontraskan gelap dan terang. Artinya kerohanian yang tidak seimbang. Jadi carilah pasangan yang indikatornya itu adalah yang menyukai terang. Artinya apa? Suka melayani, suka membaca firman, ataupun suka mengenal Tuhan, dan lain sebagainya. Kehidupan di dalam terang. Kembali lagi, jangan pernah berpikir bahwa nanti ketika nanti menikah, pasti akan berubah. Tidak akan terjadi perubahan. Karena untuk merubah sesuatu itu luar biasa. Dia harus mengalami satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Jika sejak pacaran saja sudah tidak suka ke gereja, jangan berpikir nanti menikah suka ke gereja. Itu bisa asalkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang terlampau menghayal, terlampau tinggi. Oleh karena itu penting sekali memperhatikan apakah dia suka hidup di dalam terang atau tidak. Jadi betapa pentingnya kerohanian dibandingkan bibit, bebet, dan bobot. Jadi perhatikan baik-baik bahwa kerohanian itu akan menentukan kualitas hidup seseorang. Itu sudah pasti. Pertanyaan berikutnya adalah, kan orang tua boleh ikut menentukan jodoh anak. Jika melawan orang tua, sama saja tidak hormat orang tua, hukum yang kelima berjalan. Ini menjadi dilematis dan menjadi problematika dalam sebuah keluarga yang sedang bertengkar hanya masalah ini. Mungkin yang menjadi masalah itu adalah pemahaman manusia dan gambar rupa Tuhan, gitu ya. Kenapa orang tua sampai ikut-ikutan menentukan jodohnya anaknya, seperti zaman Siti Nurbaya, gitu. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tujuan Tuhan menciptakan Hawa adalah sebagai penolong yang tepat bagi Adam untuk mengelola Taman Eden. Hawa diciptakan dengan bahan baku tulang rusuknya Adam. Jadi,
Hal ini memperlihatkan bahwa otoritas Tuhan itulah yang menentukan jodohnya Adam. Jadi Tuhan itu yang membuat Hawa, bukan orang tua yang menjodohkan si Adam. Taruhlah si Adam gitu ini ya, lucu-lucuan. Artinya bukan orang tua yang menjodohkan anaknya kepada orang lain. Maka otoritasnya di orang tua. Tetapi yang benar adalah Tuhan yang menciptakan jodohnya buat Adam. Begitu juga dengan teman-teman pemuda-pemudi, Tuhan yang menciptakan jodohmu. Artinya Tuhan yang akan memberikan jodoh yang tepat, setepat-tepatnya buat Anda. Ingat bahwa jodoh itu adalah ranahnya otoritas Tuhan. Bukan bisa dicampur aduk atau diintervensi oleh manusia. Lalu bagaimana dengan hukum yang kelima? Begitu ya, bahwa kalau tidak mentaati orang tua, maka dibacakan hukum kelima. Seolah-olah jadi anak itu berdosa. Ini yang bahaya gitu ya. Jadi hukum kelima jangan dijadikan senjata. Orang tua tidak boleh mempersenjatai diri dengan hukum yang kelima. Kita lupa bahwa hukum yang kelima itu bukan hukum pertama. Hukum pertama itu sampai yang keempat. Artinya bahwa masih ada hukum yang pertama sampai yang keempat yang menempatkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Jadi sebenarnya orang tua itu harus paham bahwa untuk anak memahami, menghormati orang tua, mereka harus takut dulu akan Tuhan. Kalau tidak demikian, maka tidak terjadi penghormatan kepada orang tua. Benang merahnya apa? Penentuan jodohnya Adam ditentukan oleh Tuhan. Otoritas Tuhan. Jadi orang tua tidak punya otoritas untuk menentukan jodoh anaknya. Anak yang harus bergumul dengan penciptanya untuk mendapatkan jodohnya. Jadi anak sebenarnya yang ditekankan itu adalah hukum pertama sampai hukum keempat, yaitu takut dulu kepada Tuhan. Orang tua di sini berperan aktif mengajarkan kepada anak-anaknya supaya takut akan Tuhan. Maka anaknya otomatis akan mencari jodoh teman hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak orang tua ataupun kehendak dirinya. Maka kalau sudah demikian, ini luar biasa. Tuhan yang akan menentukan jodohnya. Jadi tidak perlu lagi berbicara masalah hukum kelima. Di sini hukum kelima berlaku kalau benar-benar anak sudah memahami hukum pertama sampai keempat, takut akan Tuhan, otomatis anak akan sangat menghormati orang tuanya. Kesimpulannya adalah, orang tua tidak perlu khawatir akan jodoh anaknya, asalkan orang tua sudah dengan benar mengajarkan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Bagi orang tua yang sudah memahami firman Tuhan, maka Anda tidak boleh lagi memaksakan kepada anak Anda harus satu suku. Kalau ini Anda paksakan menjadi indikator utama, menjadi persyaratan utama, maka Anda belum memahami firman Tuhan dengan baik. Jadi hati-hati. Kita yang mengaku sudah baca firman Tuhan baik-baik, tapi sebenarnya tidak baik-baik begitu ya. Karena masih memaksakan kehendak kita menentukan jodoh anak kita harus satu suku. Apalagi kadang-kadang kalau ungkapannya adalah, ya yang pertama betul, satu iman. Yang kedua, kalau bisa satu suku. Nah, kalau udah satu iman, maka persyaratan yang kedua sudah nggak ada. Satu iman, maka anak akan bergumul dengan Tuhan. Jadi otomatis anak akan mencari jodohnya melalui penciptanya. Saya diciptakan Tuhan, maka Tuhan sudah menciptakan pasangan yang tepat buat saya. Nah, disinilah orang tua membantu supaya anak-anak kita ini dapat menemukan jodohnya dengan tepat. Namun jika sudah ada penentuan harus satu suku, maka pertimbangan kerohanian biasanya diabaikan. Seperti saya tadi katakan, bahwa konflik paling utama yang sering terjadi itu adalah ketika harus satu suku. Seolah-olah suku yang lain tidak layak gitu ya, lebih rendah begitu. Karena apalagi alasannya, saya pernah dengar itu ada alasan yang mengatakan bahwa anak saya harus satu suku dengan saya karena saya sudah membesarkannya, sudah kasih dia makan, kasih dia pendidikan. Masa ya ini nggak ada sedikit-sedikitnya terima kasih gitu ya. Tidak menghormati saya kalau dia tidak mengikuti keinginan saya, dan lain sebagainya. Nah, pemahaman yang demikian ini adalah salah dan tidak tepat dan tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu, kalau Anda masih berpikir harus menjadi satu suku, maka konflik akan terjadi. Kalau memang Tuhan izinkan satu suku, tidak masalah. Tetapi kalau Tuhan menempatkan anak Anda sebagai
maksudnya memberikan jodoh kepada anak Anda adalah beda suku, maka Anda pun harus menerimanya. Itu dari Tuhan. Bagi yang mencari jodoh, carilah pasangan yang seimbang. Kadang-kadang juga ada pemuda-pemudi mencari pasangannya sudah diklasifikasikan ya, artinya sudah ditentukan satu suku dengan saya. Begitu, tidak. Pikiran itu harus terbuang. Oleh karena itu, carilah pasangan yang seimbang, yang takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Anda dan saya, kita semua akan melihat kemuliaan nama Tuhan dipermuliakan sepanjang pernikahan hidup kita. Sekian dari saya, saudara sekalian, untuk isu yang saya angkat pada hari ini, kesempatan ini. Dan nantikan lagi untuk isu-isu berikutnya yang akan saya angkat supaya kita mendapatkan perspektif yang tepat dari sudut pandang Alkitab. Shalom.